Nggak tahu tiba-tiba saya ini sudah di ketinggian 20 meter. Di ketinggian 20 meter itu posisi saya megang pinggiran sejadah Abah Gus Samsudin ini di sebelah kanannya Abah. Mempertanyakan kepada ibu saya, "Bu," kan saya, "ibu merasa capek nggak jalan dari atas ke bawah?" "Lumayan capek." "Sini Bu," saya gendong. Saat saya gendong itu berbentuk nur, berbentuk cahaya. Nah, dari situlah saya berpikir, oh berarti saya disuruh datang ke tempat Abah. Ketika terbang itu ternyata hanya ketika memegang sajadah. Memegang sajadah saya itu menandakan panjenengan diminta untuk memperbaiki sholatnya. Memperbaiki sholat. Nah, supaya panjenengan ketika turun dari terbang sama saya terus di bawah ketemu melihat Pak Lurah dan Mas Eko di bawah, oh jalan utamanya tadi pertama adalah wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah. Astaghfir Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Ya Rasulullah, salamun alaik ya asani wa daraji adfata ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami ilal judi wal karami, awiti ingsun kelawan puji marang Pangeran lan kenikmatan tanpa pitungan, rina wangine tanpa pitungan. Priya wanita aja mung ngaji sarean logo, tur pinter dongeng nulis lan maca, nembe burine bakal sengsara
tembe burine bakal sengsara. Quran hadise seneng ngafirke kafire dewe seh kotor yen isih kotor gampang kabujuk nafsu angkara ing pepaese kepiare donya iri lan meri sukiye tangga mula atine peteng lan nista mula atine peteng lan nista tauhide bagus sesamu mulya atine bagus sesamu mulya atine karang soleh bagus atine ing jero dodo dentan cepake ing jero dodo kumantil ati lan pikiran Mino
tirakati diriyadai dikir lan suluk jangan tilali dikir lan suluk jangan tilali uripe ayem rumangsa aman tununge rasa tanda yen iman sabar nerima senajan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran kabeh tinakdir saking pangeran kelawan kanca dulur lan tangga kang padha rukun aja tersiam iku sunahe Rasul mulya Nabi Muhammad panutan kita Nabi Muhammad panutan kita ayo lakoni sekabehane Allah kang bakal ngangkat derajate senajan asal tata zahire ananging mulya pakom derajate ananging mulya pakom derajate lamun palasra ing pungkasane ora kesasar rohan sukmane dengan Allah swarga manggone utung mayite uga ulese utung mayite uga ulese ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asani wa daraji atfata ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Assalamualaikum. Namanya Kang siapa? Kang Ardiansah. Barakallah. Dari Lampung ya. Oke. Siap untuk mengamalkan apa yang panjenengan dapatkan. Jadi panjenengan kan pernah terbang sama saya. Terus panjenengan ketika terbang itu ternyata hanya ketika memegang sajadah. Di situ tugas panjenengan berarti memperbaiki sholatnya.
Terus setelah terbang dari atas turun ke bawah, menggendong. Turun ke bawah di rumah panggung. Setelah turun ke bawah itu di rumah panggung, menunggu kedua orang tua saya dan adik saya yang paling bungsu datang menggunakan mobil bis. Setelah datang, lama kemudian mau sholat subuh, cari air untuk wudhu. Setelah itu turun cari itu ke jurang, udah lemot itu sampai di paling bawah, naik dulu ke gunung kecil baru ketemu air. Saat di situ ketemu air sudah wudhu semua berempat. Saya tanya sama ibu saya, "Bu," kata saya, "jalannya capek?" "Ya lumayan, sini Bu," saya gendong dari bawah itu sampai ke rumah panggung itu, saya gendong berbentuk nur. Jadi ketika panjenengan terbang terus memegang sajadah saya, itu menandakan panjenengan diminta untuk memperbaiki sholatnya. Kalau sampai sholatnya itu baik, insya Allah nanti naik ke atas sama saya, insya Allah. Insya Allah. Dan yang kedua, panjenengan melihat Pak Lurah, Mas Eko, dan sampai nanti pada akhirnya insya Allah akan seperti mereka. Pada akhirnya insya Allah, ya dengan izin Allah, mereka ini bisa membantu orang lain, insya Allah bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya boleh percaya boleh tidak, tetapi nggih, saya tidak meminta orang lain untuk percaya dengan saya nggak penting itu. Mau percaya ya monggo, enggak juga enggak apa-apa. Di sini saya hanya membicarakan apa yang jenengan alami dan apa yang harus saya sampaikan ke diri panjenengan. Nah, supaya panjenengan ketika turun dari terbang sama saya terus di bawah ketemu melihat Pak Lurah dan Mas Eko di bawah, oh jalan utamanya tadi pertama adalah wudhu. Yaitu sebelum sholat berarti harus wudhu. Wudhu itu bersuci. Lalu apakah bersuci itu cukup hanya dengan air saja? Tidak. Jadi sucikan dulu secara zahir dan batin panjenengan. Dan tadi ketika panjenengan dengan susah payah turun ke jurang yang sangat dalam, memang tidak ada yang mudah untuk seseorang itu memperbaiki dirinya, memperbaiki akhlaknya, memperbaiki tingkah lakunya. Itu tidak mudah, nggak mudah Ustaz. Makanya beliau setelah terbang dari atas turun ke bawah, melihat Pak Lurah, santri saya Mas Eko, ke bawah turun ke jurang. Berarti untuk memperbaiki diri itu tidak dengan cara yang mudah. Ada tatanan yang harus jenengan lakukan, yaitu syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Sampeyan harus menjalankan keempat hal ini. Syariat itu apa? Syariat itu suatu tindakan yang nyata. Itu yang harus dilakukan. Sholatnya harus dilakukan, puasanya harus dilakukan, zakatnya harus dilakukan. Semuanya harus dilakukan syariatnya. Setelah melakukan syariat, terus tarekat. Tarekat itu apa? Tarekat itu perjalanan. Kalau orang Jawa bilang harus tirakat. Harus tirakat. Harus tirakat. Yang kedua harus tirakat. Dan tirakat ini nggak mudah, karena orang bertirakat itu orang yang berjalan mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, nanti setelah istiqomah menjalankan tarekat, insya Allah akan merasakan hakikat. Hakikat itu rasanya.
Dan makrifat itu adalah keyakinannya. Jadi orang mendoakan orang lain itu nggak cukup hanya dengan doa. Doa itu harus yakin kalau doanya itu dijabah oleh Allah. Terus bagaimana mau yakin kalau dirinya sendiri belum merasakan? Orang ngomong kayak gimana pun omongannya, ngomong kalau kopi itu manis enak, tapi kalau belum pernah ngopi, bohong itu, bohong. Orang itu ngomong kalau kopi itu manis karena dia sudah pernah merasakannya. Ya, orang merasakan kalau sudah mengamalkan. Orang mengamalkan kalau sudah mendapatkan. Jadi doain orang itu yang pertama harus yakin dulu kalau mau doanya itu dijabah. Dan orang itu yakin kalau dia itu sudah merasakan. Dan orang itu merasakan kalau sudah mengamal. Makanya nggak gampang ngedoain orang itu. Pertama ditirakati dulu. Kalau sudah benar-benar baca bismillah, ditirakati, dipuasai minimal 2 tahun baca bismillah, nanti paham apa yang dimaksud dengan bismillah itu. Orang baca bismillah tetapi kalau sama tetangganya musuhan, sama istrinya nesuan, sama temennya kok ngamuan, mbok kamu doa sampai mendel cangkemmu ora bakal mandi dongomu. Orang kalau benar-benar sudah mengamalkan, sudah menirakati, sudah meriadai bismillah, hatinya penuh kasih sayang. Ora gampang nesuan, ora gampang ngamuan. Lecek ngamuan, lecek nesuan, berarti belum benar-benar memahami, belum benar-benar merasakan dari sirnya bismillah. Bismillah itu ar-Rahman ar-Rahim, kasih sayangnya Allah. Kalau benar-benar sudah mengamalkan bismillah, sama siapapun sayang, bahkan kepada orang yang membenci kamu. Karo sing ngelakne awakmu lho sayang, melas malah. Oh tenan. Sayang. Enggak gampang musuhan. Makanya untuk mengkaji Al-Qur'an itu luar biasa sekali. Dan sekarang kalau semuanya ngedoain orang dengan Al-Quran dan sholat dikatakan dukun juga nggak apa-apa, ya silahkan aja, terserah aja yang ngomong. Sekarang saya kasih sampean cincin tanda iman, sabar nerimo senajan pas-pasan setiap malam itu 100 kali. Terus yang kedua membaca Hasbunallah wa ni'mal wakil 100 kali. Saking pangeran. Yang keempat membaca sholawat dulur lan tangga. Keempat membaca haqqullah la haula wala quwwata illa billah. Yang kelima membaca sholawat malaikat 15 kali. Muhammad panutan kita, Nabi Muhammad panutan kita. Apa yang jenengan makan
akan menentukan apa yang jenengan lakukan. Dan pada akhirnya akan menentukan apa yang didapatkan. Nanti yang paling penting jangan makan yang bernyawa dan yang keluar dari yang insya Allah nggak ngantor lagi. Kalau orang, mohon maaf, sering memakan makanan yang haram, tindakannya pun haram. Buat sholat susah, kalau buat maksiat gampang. Motor kok dari hasil nyuri, buat ke masjid ya angel, buat ke karaoke ya budal. Orang makan makanan haram, kalau buat denger Al-Quran kok ngantuan, kalau buat nyanyian ya berjam-jam ya melek. Kalau buat wirid sak menit wis awake kuwet julinu, buat nonton YouTube 2 jam ya panggah mententeng. Jadi apa yang kita makan itu akan menentukan apa yang kita lakukan. Ye. Siapa? Ya Rabbi asani. Nama ibunya siapa? Atfata ya jiratal alamin di dalam diri ini. Insya Allah bisa hilang dengan dengan istiqomah melakukan yang baik. Nanti yang buruk akan hilang. Ya uhailal judi wal karami. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Cincin ini yang kemarin sampai habaib itu datang ke sini untuk pengen dapat cincin ini, karena cincin ini terbuat dari batu badar emas. Insya Allah bagus untuk membuka aura, bagus untuk membuka aura. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hamba memohon ridha dan maunahmu. Ya Allah, dengan sarana cincin ini hamba memohon, ya Allah, berikanlah hamba. Tarik nafas, genggam. Allah salli ala sayyidina Allah. Allahumma salli Allahumma salli wala haula wala quwwata illa billah. Jangan takut, diikuti aja, jangan takut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, mancing-mancing suka kesana Gusti Allah. Mereka kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sirullah, Tatullah, Sifatullah, Wujudullah, Afalullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ucapkan 3 kali. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Tempelkan di dada. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallah. Saya aslinya dari Lampung Waikanan, tapi untuk saat ini kita tinggal di Cibitung, di perumahan di Pulau Jawa, kurang lebihnya 7 tahun. Ini Kakang ini sampai ke Blitar ini gimana Kang ceritanya Kang? Ceritanya di awalnya Januari tahun 2020, kurang lebihnya seperti itulah. Nah, saya ini pernah mengikuti ajaran Abah tentang sholat tobat, sholat hajat, yang setiap 2 kali salam ya bacanya surat An-Nas 10, 20, 30, dan 40. Di samping itu saya puasa juga, puasa di hari lahir. Nggak lama kemudian ya kurang lebih 1 bulan itu saya dapat petunjuk. Di saat masih kerja dulu. Jadi security di Karawang. Puasa tetap saya jalanin. Dengan semuanya kita kagum dengan nasihat-nasihat beliau, akhirnya dapat petunjuk. Nggak tahu tiba-tiba saya ini sudah di ketinggian 20 meter dari bawah. Nah, di ketinggian 20 meter itu posisi saya megang pinggiran sejadah Abah Gus Samsudin ini di sebelah kanannya Abah. Di depan di atas sejadah itu ada Abah Gus Samsudin, ada Pak Lurah yang pertama, yang ketiga ada Mas Eko santri yang sekarang. Nah, di saat ketinggian 20 meter itu nggak lama kemudian turunlah di rumah panggung. Kalau di adat Lampung kan rumah-rumah masih tinggi semua, rumah panggung. Di saat di rumah panggung itu saya melihat seorang dibilang bocah ya bocah, dibilang anak muda ya bilang anak muda, dikerumunin tamu yang banyak, beliau ini duduk di tengah-tengah. Sedangkan posisi saya di rumah panggung itu menunggu kedua orang tua saya dan adik saya yang bungsu datang menggunakan mobil bis. Setelah dia sudah sampai di rumah panggung itu, kedua orang tua saya dan adik saya ini, nggak lama kemudian azan subuh. Di saat azan subuh itu berempat ini ingin menjalankan sholat subuh mencari air wudhu. Setelah turun dari rumah panggung mencari air wudhu ini berjalan turun ke jurang yang sangat dalam
Di saat udah paling dasar baru ketemu air wudhu. Bisa ketemu wudhu, ada air lah di situ. Berempat ini wudhu. Setelah dari bawah itu saya mempertanyakan kepada ibu saya, "Bu," kata saya, "ibu merasa capek enggak jalan dari atas ke bawah?" Setelah itu kata ibu saya, "Lumayan capek. Sini Bu, saya gendong." Di saat saya gendong itu berbentuk nur, berbentuk cahaya, sampai kembali di rumah panggung tersebut. Di saat sudah sampai di rumah panggung tersebut, kedua orang tua saya dan adik saya kembali lagi menggunakan mobil bis lagi. Di saat sudah kedua orang tua saya dan adik saya pulang, saya ingin mendekat orang yang banyak tamu ini tadi. Ternyata di saat saya ingin mendekat, tamu dan orang tersebut menghilang. Jadi nggak sempat ngobrol ataupun gimana-gimana, nggak sempat. Saat saya mendekat, yang tamu rame ini tadi sama yang dikerumuninnya juga pun hilang. Dari situlah saya ingin ketemu sama beliau, silaturahmi. Hari demi hari, bulan demi bulan, baru saat ini baru bisa silaturahmi tempat abahnya Gus Samsudin. Dengan faktor keadaan uang yang tidak mendukung untuk sampai di sini, ataukah belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa sampai dan ketemu sama beliau. Nah, dari situ berjalannya waktu, saya sholat malam, terus sholat malam, baca sholawat sedapatnya. Tiba-tiba di antara jam 12:30, posisi lagi duduk sila membaca sholawat, ada cahaya yang datang warna putih terang banget. Tiba-tiba menjauh. Ingin saya kejar cahaya itu, sayanya bangun. Itu pas habis piritan. Piritan antara nggak sadar. Nah, berjalannya waktu, saya sholat malam, walaupun bolong-bolong masih tetap sholat malam, mengamalkan sholawat. Ingin diijazah sholawat sama abah. Ketemu, dalam mimpi itu ketemu. Bertatapan muka di saat saya ngomong, "Bah," kata saya, "mohon maaf, saya minta diijazah sholawatnya." Si abah ini cuman menatap muka saya, dia pergi. Nah, dari situlah saya berpikir, oh berarti saya disuruh datang ke tempat abah, suruh minta baiat langsung. Kalau belum mengamalkan, ya gelisah, semuanya itu rasanya gelisah aja. Ya kurang tenang gitu rasanya. Di saat sudah mengamalkan, berjalannya waktu hari demi hari, ya alhamdulillah. Tadinya orangnya emosian, ya sekarang lahan pelan-pelan, ya emosinya berkurang. Ngeliat orang yang agak aneh dikit, bodo amat lah, udah nggak ditanggepin, udah. Berjalannya waktu lah mengamalkan sholawat, walaupun tidak istiqomah, tapi ya sambil jalan di atas kendaraan, ya selalu baca. Terus udah sampai di sini, ya. Itu gimana rasanya? Senangnya luar biasa kalau udah sampai di sini. Waktu di sini jenengan mengamalkan berita
Gimana waktu? Saya belum mengamalkan, Tadi aku lihat kok dikasih cincin itu gimana Kang rasanya Kang? Luar biasa. Dari abahnya dikasih cincin, dikasih amalan yang lain, padahal ya niat awal saya dari rumah itu ingin silaturahmi. Ternyata beliau lebih tahu. Ya merasa tegang iya, merasa terharu mah iya. Jadi nggak karuan-karuan rasanya, luar biasa gitu lah.